Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen, meine Schüler und Schülerinnen. Wie geht es euch heute? Semoga kabarnya baik ya, dalam keadaan sehat semua. Baik, untuk materi hari ini, klasifikasi kata benda dalam bahasa Jerman atau dalam bahasa Jermannya adalah die Nomen, ya, atau kata benda. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan materi ini, silakan nanti dicatat dan dikerjakan tugasnya. Nah, untuk kata benda dalam bahasa Jerman, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu pertama, karena penulisan mempengaruhi arti dari sebuah kata maupun kalimat bahasa Jerman, jadi kalian harus perhatikan aturan penulisan kata benda dalam bahasa Jerman. Jadi ingat ya, kalau misalnya ada huruf kecil dengan huruf kapital itu harus diperhatikan karena itu juga mempengaruhi arti. Kata benda bahasa Jerman itu berdampingan atau memiliki artikel. Jadi artikelnya itu bergenus, ada maskulin, ada feminim, juga ada neutral. Ibu akan jelaskan ketiga bentuk jenis ini ya, nanti satu lagi itu ada yang bentuk plural. Nah, penulisan artikel dapat disesuaikan dengan letak penempatannya dalam suatu kalimat. Jadi artikelnya itu boleh, kalau di depan, di awal kata berarti dia harus huruf kapital. Tetapi kalau misalnya dia di tengah maupun di akhir begitu, dia harus huruf kecil. Jadi jangan sampai huruf besar semua di tengah ya. Nah, untuk sedangkan kata benda, kata benda sendiri ya, jadi ada maskulin kan di depannya, ada feminim, ada atau neutral. Nanti itu kata bendanya harus selalu diawali dengan huruf kapital. Tidak boleh huruf kecil ya. Jadi semuanya mau di awal, mau di tengah maupun di akhir untuk kata bendanya sendiri itu harus berhuruf kapital. Golongan yang pertama adalah maskulin atau der. Yang mana saja itu yang termasuk dalam kategori maskulin? Yang pertama adalah semua kata benda yang merujuk pada kategori laki-laki. Yang mana itu kayak ayah, kakek, kakek, paman, kemudian sepupu laki-laki, guru laki-laki, siswa, itu semuanya merujuk ke maskulin atau der. Selanjutnya itu nama bulan. Nama bulan itu kayak ya Januari, Februari, dan sampai 12 bulan itu ya. Kemudian nama hari, masuk juga dalam maskulin. Kemudian nama mata angin, utara, barat, timur, selatan gitu ya. Kemudian nama musim yang 4 musim itu ya yang ada di dunia, kecuali musim yang ada di Indonesia ya, musim hujan dengan musim apa lagi namanya, musim hujan dengan musim kering. Kemudian nama gunung, bukit, danau, dan pantai. Kemudian kata benda yang berhubungan dengan cuaca ya, seperti ini. Tadi yang Ibu jelaskan di sini dia pakai di, bukan der ya. Kemudian kata benda yang berakhiran ini ya, berakhiran ik, ling, sampai dengan dia berakhiran ner, itu namun tidak semuanya ya, itu pasti dia masuk dalam kategori der. Tetapi kebanyakan kata jika dia berakhiran dengan yang ini, itu semuanya itu dia berawalan dengan atau berartikel der. Genus selanjutnya itu adalah feminin atau di. Nah, ini kebalikan dari
maskulin tadi. Kalau feminin itu semua kata benda yang merujuk pada perempuan ya, seperti ibu, nenek, kemudian saudara perempuan, sepupu perempuan, kemudian siswi, guru perempuan, itu semuanya berartikel dengan di. Kemudian nama-nama pohon dan bunga, kata benda yang berakhiran e namun tidak semua ya, kecuali. Nah, ini dia ada beberapa kata, ada der Junge, der Tee, das Auge, der Erbe, das Ende. Ini semuanya dia berakhiran e, tetapi dia masuk dalam kategori pengecualian dari di. Kemudian kata benda yang berakhiran ag, heit, kite, tet, i, shaf, in, tion dengan ik, itu semuanya berartikel dengan di atau feminin. Selanjutnya untuk kategori neutral atau das. Jadi semua kata benda yang berawalan ge itu dia masuk dalam kategori neutral. Nama orang atau hewan yang masih muda, nah ini penulisan ibu masalah ya. Jadi nama hewan yang masih muda kayak misalnya anak kucing begitu. Kemudian anak ayam itu masuk ya. Nama-nama logam, kata benda yang berasal dari kata kerja. Contohnya seperti das Essen, dia masuk ke kategori das. E-nya itu E kapital karena dia kata benda dari kata kerja essen atau makan ya. Menjadi makanan. Kemudian kata benda yang berakhiran hen atau lain. Kata benda yang berakhiran it, meant, sampai dengan o itu berartikel dengan das. Zum Beispiel, contoh ya, was ist das? Apa itu? Das ist die Rose, itu adalah bunga. Tadi yang masuk dalam kategori nama bunga itu adalah feminin ya atau di. Nah di sini artikelnya dengan rose itu adalah di. Nah, di sini salah penulisannya ya. Yang pertama, ini karena dia pakai R kecil. Harusnya R kapital karena dia kata benda. Nah, di sini artikelnya pakai huruf kapital dan R-nya itu masih huruf kecil. Jadi salah. Jadi ini tetap dia harusnya huruf kecil. Ya, karena dia berada di tengah, bukan di awal. Nah, ini yang boleh dia di huruf kecil, karena di huruf besar ya, harusnya dia diawali dengan huruf kapital. Is there, is der Onkel, apakah dia paman? Jadi di sini karena dia paman, kategori laki-laki, artikelnya adalah DR, apalagi dia berakhiran dengan EL ya. Ya, is der Onkel. Ya, dia adalah paman. Wer ist das? Apa itu? Das ist das Museum. Jadi karena dia berakhiran gini, berarti dia masuk kategori das atau neutral. Seperti itu ya, tapi ciri yang ibu sampaikan ini tidak selamanya berlaku juga. Jadi perhatikan Ausnahmenya. Ya, hanya sedikit membantu saja bagaimana membedakan kata-kata benda dalam bahasa Jerman supaya tidak bingung dengan genus der, die, dan das-nya. Di sini ada hubung ya, berdasarkan ciri artikel kata benda tadi, maka tentukanlah artikel dari kata benda berikut dan carilah artinya. Jadi sini ada 15 kata. Di sini artikelnya hilang, kalian harus tentukan dia der, die, atau das sesuai dengan petunjuk ciri-ciri yang ibu jelaskan tadi, klasifikasi kata benda dalam bahasa Jerman. Kemudian cari artinya dalam kamus ya. Oke, baik, silahkan dikerjakan untuk tugasnya dan ditulis materinya di buku catatan dan dikirimkan di akun
kalian masing-masing ya di Google Class.